Bahkan saat gadis itu baru berusia 6 tahun, bocah itu menyatakan cintanya kepada gadis yang dicintainya dan berakhir dimarahi oleh pihak lain sebagai anak nakal, baru besar sudah sok mau pacaran. Bertahun-tahun kemudian, bocah yang dulu kini telah menjadi atlet menembak profesional dan hal pertama yang dia lakukan sekembalinya ke negara itu adalah mencari kembali kakak perempuan tetangga masa kecilnya. Suatu kali melihatnya berjalan ke tempat latihan menembak, dia segera pergi ke sana dan menunggu 2 minggu. Akhirnya dewa tidak mengecewakan, saat itu Kuithu sedang menembak. Namun ketika dia melihat papan skor, tidak ada skor sama sekali. Tiba-tiba setelah itu Chow Tae-hiem mengetuk pintu dan berkata, Kuithu telah salah menembak ke papan targetnya. Situasi yang lucu ini membuka kesempatan bagi mereka untuk mengobrol, membantu Chow Tae-hiem mendekati Kuithu setelah bertahun-tahun berpisah. Kemudian Chow Tae-hiem pura-pura menjadi orang baru, di bawah bimbingan Kuithu berhasil menembak di lingkaran 95. Kuithu sangat terkejut, tidak menyangka tekniknya sendiri tidak seberapa. Tetapi bisa mengajar murid yang hebat seperti itu, Chow Tae-hiem bersikap patuh, terus memanggil Kuithu sebagai kakak, lalu memuji dia mengajar dengan baik. Sekalian meminta nomor telepon Kuithu, agar nanti dia bisa mengajarinya lagi. Teman Kuithu yaitu Po Kaye LC sangat cemburu, secara aktif menawarkan untuk bertanding. Namun Yeo Zikian memang tidak berniat menang, 5 tembakan berturut-turut hanya mengenai lingkaran poin 3, sengaja kalah dari Fu Qiluo. Selesai dia bahkan bilang dia tak punya bakat, kedepannya harus ikut Gui Qiu belajar lebih banyak, benar-benar cerdik dan usil karena sibuk kerja. Gui Qiu bergegas pergi mengurus klien, akibatnya tasnya tertinggal di counter resepsionis. Yeo Zikian beralasan mengembalikan tas untuk mencari Gui Qiu. Menangkapnya sedang duduk di basement tempat parkir memaki klien, dia tidak buru-buru mengembalikan tas padanya melainkan berdiri bersembunyi di samping mendengarkan dia marah-marah ke udara. Bertemu lagi dengan kakak perempuan tetangga, dia sungguh sangat senang. Setelah mengembalikan tas, dia juga sekalian mengantar Kuithu pulang. Karena telah menyita waktu orang lain, Kuithu merasa tidak enak sehingga berinisiatif mengajak Chow Tae-hiem makan bersama keesokan harinya. Chow Tae-hiem di luar terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya gembira sekali. Keesokan harinya mereka berdua bertemu di sebuah kedai minuman kecil. Kuithu bermaksud mengajaknya mencicipi anggur plum terkenal dari kedai itu, tetapi melihat wajah yang masih muda itu, dia agak khawatir, takut Chow Tae-hiem belum cukup umur. Dia tidak bisa menebak usia Chow Tae-hiem, tetapi Chow Tae-hiem justru sangat mengenalnya. Tidak hanya tahu dia berusia 26 tahun berzodiak Scorpio, tetapi bahkan makanan yang paling dia benci dan band musik favoritnya pun tahu dengan jelas. Tebakan seakurat itu, Kuithu tidak bisa tidak curiga bahwa Chow Tae-hiem bekerja sebagai detektif swasta. Setelah menghabiskan 2 botol anggur, mereka berdua berjalan santai pulang ke rumah. Saat itu Po Kaye LC berdiri beberapa ratus meter dari sana, melihat ada orang yang merusak temboknya. Sebagai seorang dosen psikologi, dia yakin bahwa Chow Tae-hiem ini memiliki niat buruk, berani-beraninya merebut Kuithu di tengah jalan. Hari-hari berikutnya Kuithu masih tenggelam dalam pekerjaannya. Chow Tae-hiem menanti-nanti setiap hari, hanya berharap pertemuan berikutnya akan datang segera. Dia sudah lama mendengar bahwa akhir pekan Kuithu akan pergi menonton kejuaraan menembak. Kebetulan dia juga menjadi bintang baru di dunia menembak. Kali ini dia juga akan bertanding. Yeo Zikian berharap ini akan memberinya kejutan, tetapi sampai hari perlombaan, ketika ia hampir mencapai final, Gui Qiu masih belum datang. Suasana hatinya sedikit tidak stabil. Hal ini menyebabkan ia berulang kali melakukan kesalahan. Tidak tahu berapa lama kemudian Gui Qiu baru bergegas datang. Pada saat mata bertemu dengan Gui Qiu, mata Yeo Zikian langsung bersinar. Ia dengan berwibawa mengangkat senjatanya, menembak dengan hasil putaran 10 poin dengan sempurna. Tetapi karena 2 kali kelalaian sebelumnya, kali ini ia hanya memenangkan juara kedua. Tetapi untuk seorang pemula yang pertama kali berpartisipasi dalam turnamen besar, hasil ini sudah sangat bagus. Melihatnya muncul di lapangan perlombaan, Gui Qiu sangat terkejut, mengingat sebelumnya dia masih dengan serius mengajar Yeo Zikian menembak. Ternyata Yeo Zikian berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Setelah pertandingan berakhir, semua orang pergi ke kedai barbeque untuk merayakan. Yeo Zikian juga secara khusus mengundang Gui Qiu dan memperkenalkannya kepada semua orang bahwa dia adalah separuh gurunya. Gui Qiu merasa sangat bangga di dalam hati, mengangkat gelas dan meminumnya hingga habis satu demi satu, hampir tidak pernah meletakkan gelasnya. Ketika sadar, dia mendapati dirinya berbaring di kamar yang asing, dan ada sesuatu yang menggeliat di kakinya. Dia bahkan mengira telah melakukan sesuatu yang buruk setelah mabuk. Namun ketika mengangkat kakinya, melihat orang yang berbaring di sebelahnya adalah teman baiknya, barulah dia menghela napas lega, berencana diam-diam membawa temannya pergi. Siapa sangka begitu keluar ruang tamu malah berpapasan dengan adik laki-laki Chow Tae-hiem. Pertemuan pagi hari ini penuh dengan kecanggungan. Kuithu tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Chow Tae-hiem karena mereka telah mengganggu Chow Tae-hiem tadi malam. Setelah itu menggandeng tangan teman baiknya lalu cepat-cepat kabur. Meskipun mabuk seperti itu sedikit memalukan, tetapi mengingat penampilan bertanding profesional Chow Tae-hiem hari sebelumnya, sungguh membuat Kuithu terkejut sekaligus merasa menarik. Kuithu sendiri sama sekali tidak tahu tentang identitas Chow Tae-hiem.
Sejak hari mereka bertemu lagi, Chow Tae-hyeom selalu meluangkan waktu untuk berada di samping Kuit-hoo. Berharap dia segera menyadari siapa dia, tetapi Kuit-hoo hanya menganggapnya sebagai atlet menembak biasa. Akhir-akhir ini karena tuntutan pekerjaan, Kuit-hoo perlu mencari seorang atlet dengan popularitas tinggi. Namun setelah acara minum-minum bersama tempo hari, setiap kali melihatnya Kuit-hoo merasa sangat malu. Oleh karena itu, dia beralih mencari kerja sama dengan atlet renang lain. Chow Tae-hyeom menunjukkan jalan ke kolam renang. Mendengar temannya mengatakan atlet renang itu memiliki sifat yang sangat buruk, dia segera melesat ke kolam renang. Kebetulan melihat pemandangan orang itu sedang mendorong Kuit-hoo ke tepi kolam, takut dia kedinginan. Dia menyelimuti Kuit-hoo dengan handuk lalu membawanya pergi dari sana. Tetapi semakin berjalan semakin merasa kesal. Akhirnya dia berbalik, melayangkan tendangan lurus yang membuat atlet itu jatuh kembali ke kolam renang. Chow Tae-hyeom memberikan jaketnya untuk Kuit-hoo dan juga membeli sekotak obat flu takut dia kedinginan. Setelah bertahun-tahun tumbuh dewasa, dia telah menjadi seorang pria yang hangat dan memenuhi syarat, bisa sangat mahir dalam merawat orang lain. Ketika mengantar Kuit-hoo sampai di bawah rumahnya, dia mencoba bertanya pada Kuit-hoo satu kalimat. Kuit-hoo dia mendengarkan Chow Tae-hyeom dengan ragu bertanya padanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Sayangnya Kuit-hoo masih belum mengenalinya, hanya berpikir dia sedang bercanda untuk menggodanya. Teman baiknya berpendapat bahwa di antara mereka berdua juga bukan tidak mungkin untuk dicoba. Chow Tae-hyeom cukup baik, penampilan tampan dan kepribadiannya juga baik. Ditambah lagi dia adalah atlet profesional. Uangnya tak terbatas, meskipun lebih muda dari Kuit-hoo sampai 45 tahun, tetapi di hadapan cinta, usia sama sekali bukan masalah. Kalimat itu membuat Kuit-hoo sangat gembira. Dipikir-pikir lagi, sejak pertemuan pertama, Chow Tae-hyeom sudah menunjukkan niat sengaja ingin berkenalan. Tetapi dia tidak pernah memikirkan tentang jatuh cinta dengan orang yang lebih muda. Dia berniat mencari alasan untuk menolak Chow Tae-hyeom dengan halus, tetapi demi menyelesaikan target perusahaan. Agar Chow Tae-hyeom berpartisipasi dalam program variety show, dia terpaksa memanfaatkan kecantikannya. Untuk membicarakan kerjasama dengan Chow Tae-hyeom, dia datang ke janji temu dengan Chow Tae-hyeom. Pergi bersamanya ke taman hiburan, hanya perlu sedikit memperhatikan, musik yang diputar di mobil dan makanan ringan adalah semua hal yang paling dia sukai. Namun pandangan mata Yo Zikian selalu lembut, membuatnya tersipu malu dan jantungnya berdebar kencang. Yo Zikian agak tidak sabar, dia meminta Gui Kyu untuk berpikir keras apakah dia masih mengingatnya. Setelah berpikir sejenak, Gui Kyu menatap orang di depannya dengan rasa tidak percaya, lalu menyebut nama panggilan masa kecil yang sering dia gunakan. Setelah itu Yo Zikian seolah-olah sedikit merajuk, bertanya apakah dia akhirnya mengenalinya. Dia tidak menyangka bahwa bocah ingusan di masa lalu kini telah berubah menjadi pria tampan yang bersinar. Pertemuan kembali ini benar-benar membuat Gui Kyu sangat senang, ingin lebih menjaga adik laki-laki ini dan segera ingin menjamu adik laki-laki itu dengan anggur dan makanan enak. Menjelang hari janji temu, teman-teman mengingatkan Chow Tae-hyeom agar tidak berpakaian terlalu santai. Untuk menyesuaikan dengan pakaian Kuit-hoo sebelumnya, dia secara khusus mengenakan setelan jas hitam. Setelah bertemu Kuit-hoo, dia malah mendapati Kuit-hoo berpakaian sangat santai. Sebelumnya Kuit-hoo berpakaian cantik adalah untuk bertemu atlet menembak Chow Tae-hyeom. Kesan pertama sangat penting, tetapi sekarang berbeda. Adik laki-laki hanya mendapatkan perlakuan seperti ini saja, tetapi harus diakui Chow Tae-hyeom dalam penampilan ini memang sangat tampan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengurai rambut, merapikan kembali penampilannya. Dalam pesta malam itu, dia dengan hikmat memperkenalkan kepada teman-teman, tahu bukan adik laki-laki kandung, Pokaye LC di dalam hati merasa sedikit tidak senang. Setelah makan, dia masih mengikuti di belakang Chow Tae-hyeom, takut Chow Tae-hyeom kembali mencari Kuit-hoo, maka Pokaye LC menyuruh Chow Tae-hyeom masuk ke mobil. Dia akan menunggu Chow Tae-hyeom kembali, tetapi Chow Tae-hyeom merasa orang ini sangat aneh, jadi dia hanya menolak Pokaye LC dengan halus. Chow Tae-hyeom berdiri melihat mobil Pokaye LC pergi, semakin merasa bingung. Saat ini Kuit-hoo malah mengendarai sepeda motor listrik datang, melempar helm dan berkata ingin mengantarnya sebentar. Dia juga menyuruh Chow Tae-hyeom memeluk pinggangnya agar lebih erat. Chow Tae-hyeom merasa terlalu intim, hanya bisa memegang dua sudut jaket untuk menopang secara simbolis. Awalnya Chow Tae-hyeom bersama seluruh keluarganya pindah ke luar negeri. Tahun berikutnya Kuit-hoo sudah datang ke kota ini untuk belajar dan bekerja. Waktu telah berlalu terlalu lama, saking lamanya dia tidak lagi ingat dengan jelas kapan dia menemukan sudut kecil untuk bersantai ini. Demi agar Chow Tae-hyeom berpartisipasi dalam program variety show, Kuit-hoo melanjutkan untuk membuat janji bertemu Chow Tae-hyeom. Setelah itu berkata dia sangat menyukai Chow Tae-hyeom, mungkinkah Chow Tae-hyeom akan mengecewakannya. Chow Tae-hyeom panik mengira dia salah dengar,
Tetapi setelah bertanya lagi baru tahu Kuithu tidak memiliki maksud lain. Jenis suka yang diinginkan Chow Tae-hyeom adalah perasaan pria dan wanita, tetapi jenis suka yang dikatakan Kuithu hanyalah perhatian kakak perempuan kepada adik laki-laki. Namun untuk meyakinkan Chow Tae-hyeom berpartisipasi dalam program variety show, sebelumnya dia selalu pusing karena merencanakan program variety show baru. Melihat dua pria yang sedang bersaing, tidak ada yang mau mengalah, Kuithu tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Program variety show yang ingin dia buat adalah perasaan seperti sekarang ini. Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda dan kepribadian yang berlawanan, tetapi ketika berkumpul memiliki perasaan keterikatan yang ajaib. Hari sebelum dan setelah pertemuan sama-sama terpengaruh menjadi hari-hari yang baik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menamai program ini Mari Bertemu Sekarang juga. Bintang tamu yang Kuithu bertanggung jawab untuk undang adalah bintang yang sedang naik daun Deep Kyu. Jika rencana kali ini gagal, seluruh tim mereka akan kehilangan pekerjaan, tetapi Deep Kyu terkenal sebagai orang yang pemilih dan sulit dalam industri. Dia telah mencarinya beberapa kali dan langsung ditolak mentah-mentah. Chow Tae-hyeom memanfaatkan waktu istirahat, membawakan makanan ringan untuk mengunjunginya. Hasilnya kunci pintu kamar mandi macet. Dia tidak bisa keluar, Kuithu juga tidak bisa masuk. Kuithu hanya bisa menyuruhnya menunggu, keluar sendiri mencari tukang kunci di lingkungan. Mengetahui Ye Kiao sedang syuting di tempat sahabatnya, ia langsung melupakan urusan mencari tukang kunci dan bergegas ke sana berharap Ye Kiao mau bekerja sama. Ye Kiao yang memang tidak menyukai reality show dan menganggap mobil-mobil yang ditawarkan Gui Kyu kurang berkelas, menolaknya tanpa pikir panjang. Lawan Ye Kiao melihat Ye Kiao dan mulai membanggakan prestasinya, mengatakan bahwa ia akan segera syuting reality show yang sangat populer, orang yang hidup demi harga diri. Ye Kiao demi menjatuhkan pamor orang itu, di depannya menyetujui untuk ikut reality show Gui Kyu. Hal ini membuat Gui Kyu sangat terharu, kebahagiaan yang datang terlalu mendadak. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang sulit, Kuithu ingin mengajak teman baiknya pergi merayakan, tetapi selalu merasa dirinya seolah melupakan sesuatu. Sampai ketika dia teringat masalah Chow Tae-hyeom, orang itu sudah berada di kamar mandi selama 4 jam penuh, tanpa telepon atau alat hiburan apapun. Semangatnya sedikit tidak normal. Hal ini membuat Kuithu merasa sedikit tidak enak. Dia dengan sangat hati-hati menopang orang itu ke ruang tamu membawakan teh dan air. Mengambil kesempatan ini, Chow Tae-hyeom mulai bermanja-manja dengan Kuithu. Ketika dia membawakan air, dia bilang air dingin juga tidak apa-apa. Dia bisa menahannya, sengaja mengulang kepada Kuithu bahwa air di kamar mandi juga dingin. Gui Kyu mendengar itu langsung mengganti air hangat untuknya. Yo Zikian merengek tentang masalah kamar mandi selama 10 menit. Pinggang sakit dan punggung lelah. Meskipun kesabaran Gui Kyu sudah habis namun ia tidak bisa terlalu kasar. Karena dikurung di kamar mandi sepanjang sore, Yo Zikian sudah melewatkan jadwal latihan hari ini. Ia harus pergi ke pusat kebugaran untuk latihan tambahan. Gui Kyu merasa itu adalah tanggung jawabnya. Dalam hati ia merasa sangat bersalah jadi ia ingin menemaninya berlatih. Ketika Yo Zikian berlatih, ia mencari materi di sampingnya. Melihat penampilan serius Yo Zikian, ia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat ponselnya dan mengambil foto momen ini. Beberapa jam berlalu, ia tidak bisa bertahan dan terus tertidur. Yo Zikian merasa Gui Kyu saat ini sungguh sangat menggemaskan. Ia pun mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto selfie lucu. Ketika keluar dari game hari sudah sangat larut, Gui Kyu mendapat kabar baik, termasuk Ye Kiao dan beberapa tamu lain juga sudah memberikan tanggapan bersama dengan Yo Zikian. Formasi program variety show sudah lengkap. Yo Zikian mendengar bahwa ia adalah orang terakhir yang muncul. Ia merasa sangat perlu bagi Gui Kyu untuk memberikan kompensasi yang pantas. Hal itu terjadi di hari lain. Yo Zikian mengunggah foto dirinya sedang makan es krim kerucut ke media sosial. Fuki Luo melihatnya dan langsung berkomentar provokatif di bawahnya, membuat Yo Zikian sangat geram. Setelah itu, ia mengambil ponselnya dan dengan bersemangat membantah Fuki Luo. Mengetahui sore ini Fuki Luo akan mengajar di sekolah, Yo Zikian dengan cepat menyusup ke kelasnya. Meskipun diam-diam duduk di barisan belakang, tetapi tetap ketahuan oleh Fuki Luo saat ia memanggil nama. Setelah itu Fuki Luo turun dari podium, berjalan lurus ke arah Yo Zikian, lalu di bawah kesaksian semua orang, meminta Yo Zikian memperkenalkan dirinya. Saat ini Yo Zikian hampir sangat malu, untungnya pihak lawan bersikap adil. Tidak terlalu menargetkannya, hanya saja dalam satu sesi pelajaran sudah memanggil nama Yo Zikian 13 kali, membuat Yo Zikian hampir tidak bisa duduk tenang di kelas. Baru-baru ini ada kompetisi besar yang akan segera berlangsung. Yo Zikian dan semua orang harus melakukan sesi konseling psikologi sebelum pertandingan.
biasanya hanya dilakukan sebagai formalitas, mengundang seorang dosen yang pandai berbicara untuk mencuci otak semua orang. Biasanya sekitar 50 tahun, mengenakan setelan jas yang rapi, ketika berbicara suka memanjangkan nada bicara secara khusus. Tetapi setelah sampai di sana, Yozikian menemukan itu benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Dosen sebelumnya sudah pensiun. Setelah ini Fukiluo akan secara resmi bertanggung jawab atas konseling psikologis mereka. Untuk mengurangi ketegangan semua orang, ia membagikan tes usia mental yang sedang viral di internet. Sebagai permainan kecil sebelum pelajaran, ia sendiri menjawab dengan serius, menunjukkan usia mentalnya hanya 5 tahun, meskipun ia masih cukup dewasa karena Yozikian baru 3 tahun. Setelah itu Fukiluo mengatakan tes ini hanya untuk hiburan saja, meminta mereka jangan terlalu menganggap serius. Setelah itu ia menatap lurus ke arah Yozikian dan berkata, terkadang ada yang benar, ada yang tidak terlalu akurat, tidak di luar dugaan. Dalam sesi pelajaran ini Yozikian dipanggil lagi untuk menjadi contoh. Ia sedikit kesal, mengangkat tangan dan bertanya pada Profesor Fu. Mengatakan bahwa setiap pagi bangun, ia selalu merasa sesak dada, sulit bernapas, setengah bahunya mati rasa, tetapi tubuhnya sangat sehat. Jadi meminta Profesor Fu membantu menganalisis penyebabnya. Fukiluo memberikan penjelasan yang sangat serius, tetapi dipotong oleh Yozikian. Setelah itu bertanya kepada Fukiluo, jika tidur menyamping menindih lengan, bukankah semuanya akan mati rasa? Ia terang-terangan menyinggung Fukiluo. Tentu saja tidak akan ada hasil yang baik. Malam itu ia berlari ke rumah Kuikyu, dengan gila mengeluh tentang siksaan Fukiluo, dan mencoba menyuap Kuikyu dengan makanan ringan, mencari-cari kekurangan Fukiluo. Keduanya cukup cocok, ia baru saja pergi. Fukiluo sudah datang, mengeluh bahwa Yozikian adalah hambatan dalam karirnya. Lalu Kuikyu bertanya apakah Fukiluo memanggil nama Yozikian sepanjang sesi. Selama 1 jam 3 menit, Fukiluo membantah bahwa ia hanya memanggil Yozikian selama 1 jam 1 menit saja. Meskipun kesal tetapi pelajaran ini tetap berjalan. Adiknya adalah penggemar baru Yozikian. Mendengar bahwa menjadi konselor psikologi bisa bertemu Yozikian, gadis itu terus memohon padanya untuk meminta tanda tangan. Jika tidak ia akan menyebarkan kemana-mana tentang kakaknya yang diam-diam mencintai Kuikyu. Fukiluo terkena titik lemah, hanya bisa menurunkan standar, mencari segala cara untuk meminta tanda tangan, melihat Yozikian memutar pulpen dan mengotori kuesioner. Kecenderungan obsesif-kompulsif Fukiluo kambuh lagi. Ketika Fukiluo hendak menegur, ia teringat perkataan adiknya, lalu menelan kata-kata itu. Bahkan memuji Yozikian memutar pulpen dengan sangat baik. Yozikian menyadari keanehan darinya. Ia bercanda bahwa tangannya sakit tidak bisa menulis. Tidak disangka Profesor Fu hari ini tidak hanya tidak mempersulit, tetapi juga berinisiatif ingin memijatnya. Tiba-tiba menjadi begitu lembut membuat orang tidak terbiasa. Yozikian merasa cemas selama seluruh pelajaran. Ketika ditahan oleh Fukiluo di kelas, ia merasa dirinya seperti ikan di talenan siap disembelih. Tidak disangka Fukiluo malah ragu-ragu dan gagap. Berbelit-belit seperti itu hanya untuk meminta satu tanda tangan di pihak adik laki-laki Yozikian. Meskipun ia adalah lulusan terbaik di seluruh sekolah, ia malah diam-diam mencintai orang yang berada di peringkat terakhir di seluruh sekolah. Saat itu Fudian sudah mendapatkan tanda tangan Yozikian sesuai keinginannya. Ia sedang pamer kemana-mana kepada teman-temannya. Semua orang berkata tulisan tangan mencerminkan orangnya, tetapi tulisan tangan Yozikian sama sekali tidak berhubungan dengan citranya. Semua orang curiga bahwa kakak laki-laki Fudian sengaja memasukkan tanda tangan agar ia tidak kecewa. Yo Yubei tidak ingin Dian kecewa, oleh karena itu ia mengatakan bahwa itu adalah tanda tangan asli. Tetapi ketika Fudian bertanya mengapa Yo Yubei tahu, Yo Yubei malah mengatakan orang seperti Yozikian, anggota badan lebih berkembang daripada otak, jadi tentu saja tulisannya jelek. Kalimat ini membuat Fudian sangat marah. Ia memarahi Yo Yubei lalu mengatakan mengapa menjelek-jelekkan orang lain. Saat ini di pihak Yozikian semuanya masih damai. Ia sudah setuju dengan Kuikyu untuk berpartisipasi dalam syuting program variety show. Tim produksi ingin datang ke rumah untuk wawancara terlebih dahulu. Begitu mendengar ada kamera, ia langsung memasukkan semua pakaian kotor dan kaos kaki ke dalam selimut, membersihkan rumah sekali putaran. Setelah itu berpura-pura terkejut dengan kedatangan tim produksi, mengatakan bahwa ia tidak mempersiapkan apa-apa. Sejak melangkah masuk pintu, Kuikyu terus ternganga. Mengapa sebelumnya ia tidak menyadari? Yozikian memiliki beban sebagai idola yang begitu besar. Di depan kamera Yozikian bersemangat memamerkan kepada semua orang barang-barang bagus di rumah. Misalnya seperti tempelan kulkas yang warna-warni, perangkat anti hilang kunci yang secara otomatis memanggilnya pria tampan. Jika dipanggil tetapi ia tidak menjawab, maka akan
akan terus memanggil untuk menonjolkan keahliannya. Ia mengajak tim produksi berkeliling ruang baca di rumah dan mengatakan bahwa Yo Yubei adalah nama panggilannya. Quique sedang berkeliling kamar, menemukan ada sesuatu yang menonjol di atas tempat tidur. Baru saja hendak menyibaknya untuk melihat, tiba-tiba Yo Ziqian melesat masuk dengan kecepatan cahaya. Hasilnya tidak sempat mengerem malah jatuh menindih Quique. Ciuman sesaat ini bagi Quique hanya kecelakaan kecil, tetapi Yo Ziqian malah linglung, bolak-balik tidak bisa tidur. Ia membuat postingan pertanyaan di internet. Jika dirinya melakukan kontak intim dengan sahabatnya maka harus bagaimana? Orang lain berkata apalagi yang bisa dilakukan. Tentu saja bertanggung jawab. Setelah ide ini muncul, ia semakin tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur menghitung hampir 10.000 domba yang membuatnya tidak tidur semalaman. Bahkan ada reaksi stimulasi terhadap nama Quique. Mendengar orang-orang berbicara, Yo Ziqian malah mendengar orang memanggil nama Quique. Setelah itu menengok ke sekitar bertanya di mana dia. Apakah semua orang melihat Quique saat Yo Ziqian bertanding demi menonton pertandingannya? Fudian bersama sahabatnya memanjat tembok, menyelinap ke ruang komputer. Hasilnya bertemu Yo Yubei di ruang komputer. Yo Yubei datang untuk mencari materi. Komputer Fudian tidak ada jaringan, hanya bisa mendekati Yo Yubei melihat dengan tatapan ingin. Yo Yubei pada dasarnya tidak menyukai kakak laki-laki ini, tetapi Fudian menyukainya, jadi ia juga tidak punya cara ketika Tuan Jing beralih ke Yo Ziqian. Sahabat Quique tidak bisa menahan diri untuk berteriak, setelah itu memuji Yo Ziqian tampan. Quique sering mendengar orang berkata begitu, tetapi dilihat dari sudut ini memang cukup tampan. Fu Qiluo berdiri menonton di samping, dengan nada masam berkata lumayan saja, di sekolahnya yang seperti ini banyak tidak terhitung. Yo Ziqian tahu kompetisi kali ini adalah siaran langsung, sekaligus bertanding dengan serius, sekaligus ada sedikit unsur pamer. Saat menunggu wawancara, ia mengangkat ponselnya, ingin berbagi kabar kemenangan dengan orang yang paling dekat. Fudian di seberang layar sudah hampir gila karena cemburu. Orang yang sangat ingin dibagikan oleh Yo Ziqian seperti itu, pasti adalah kerabatnya. Yo Yubei meletakkan ponsel, tidak ada gerakan, di dasar matanya penuh dengan kesepian karena harapan yang tidak terpenuhi. Panggilan ini adalah Yo Ziqian menelepon Quique. Ia ingin memberitahu Quique bahwa ia bisa bertanggung jawab atas kontak intim sebelumnya. Ingin menguji reaksi Quique, tetapi ia tidak menyangka masalah ini yang telah menyiksanya berhari-hari ternyata Quique sudah lupa. Baru saja hendak meninggalkan kelas, Yo Yubei tiba-tiba ditangkap tangannya oleh Fudian, mengatakan kepada Yo Yubei bahwa ia baru boleh pergi nanti, mendengar ada suara pemeriksaan di luar. Fudian buru-buru menarik Yo Yubei bersembunyi di bawah meja, tetapi tetap ketahuan oleh satpam. Wali kelas tidak mengerti kompetisi menembak apa yang menarik sampai harus bolos untuk menonton. Mungkinkah Yo Ziqian adalah kakak laki-laki Fudian? Setelah itu menghukum Fudian lari 5 putaran lapangan, tetapi terhadap siswa berprestasi seperti Yo Yubei guru malah memiliki sikap berbeda. Guru percaya Yo Yubei datang ke ruang komputer adalah untuk mencari materi, tetapi Yo Yubei terang-terangan mengatakan dirinya datang untuk menonton pertandingan. Wali kelas sangat marah, menghukum 3 orang lari 10 putaran lapangan. Fudian tidak mengerti, barusan Yo Yubei bisa dengan santai mencari alasan untuk menghindari hukuman lari, mengapa harus begitu jujur? Yo Yubei tidak akan pernah mengungkapkan pikiran aslinya, hanya berkata dengan dingin seperti biasa, jika sudah menonton ya sudah menonton. Dalam kompetisi menembak kali ini, Yo Ziqian berhasil memenangkan kejuaraan, semua orang akan mengadakan pesta perayaan untuknya. Awalnya Yo Ziqian berencana untuk mengajak Quique, lalu mereka berdua pergi makan malam bersama, tetapi Quique mengatakan malam harus lembur, terpaksa harus mengingkari janji dengan Yo Ziqian. Tidak disangka dunia ini begitu kecil. 2 kelompok orang bersamaan masuk ke sebuah restoran. Yo Ziqian bertanya-tanya, apakah ini yang disebut lembur? Quique melihat Yo Ziqian juga tidak latihan, kedua orang itu sama saja. Awalnya semua orang sangat curiga Yo Ziqian punya pacar. Tetapi ketika tahu, orang yang dihubungi Yo Ziqian setelah memenangkan kejuaraan adalah Quique, dan orang yang diajak makan malam juga Quique, seketika tidak ada lagi yang menarik untuk dibicarakan, bahkan mengatakan keduanya kan kakak adik, belum juga masuk posisi sudah tersingkir dari kualifikasi cadangan. Dalam hati Yo Ziqian ada kesedihan tetapi tidak bisa diungkapkan. Setelah pertandingan ia mendapat beberapa hari libur, tetapi hampir setengah waktunya dihabiskan untuk menunggu balasan Quique. Quique dan semua orang ditinggalkan oleh tamu undangan, sedang sangat terdesak, sama sekali tidak memperhatikan dia, anggota tim untuk mengisi kekosongan. Sudah mengincar Fu Qiluo, berharap ia bisa menggantikan tamu undangan itu berpartisipasi dalam program variety show. Quique mengajak Fu Qiluo keluar, sedang memikirkan bagaimana cara berbicara yang lebih baik. Tidak disangka Fu Qiluo langsung setuju. Quique bertanya-tanya mengapa Fu Qiluo setuju begitu cepat. Ia bahkan
Ziqian belum mengatakan apa-apa, tetapi Fukiluo hanya menatapnya lalu menjawab bahwa ia pikir apa yang diminta Kuikyu untuk program, ia mungkin bisa melakukannya. Fukiluo setuju secepat itu. Kuikyu langsung terharu memeluknya. Fukiluo dalam hati sedikit tersentuh. Belum sempat membalas pelukan ini sudah berakhir, Yo Ziqian selalu menunggu di bawah rumah Kuikyu. Awalnya ingin menanyainya mengapa tidak membalas pesan. Tetapi begitu melihat Kuikyu langsung berubah menjadi adik laki-laki yang penurut dan patuh, masuk rumah Kuikyu sudah tidak kurang dari sekali, tetapi kali ini ia sangat malu dan kaku. Berbicara secara tersirat tentang kontak intim sebelumnya, Kuikyu melihat ia bereaksi seperti itu, mengira ada masalah besar. Kecelakaan yang lalu, ia sama sekali tidak peduli. Wajah Yo Ziqian penuh dengan keheranan. Orang yang menderita karena cinta hanya dirinya sendiri. Yo Ziqian berdiri dengan cepat melotot ke arah Kuikyu lalu berkata ia akan pulang. Setelah itu ia melesat keluar pintu. Pagi ini Kuikyu akhirnya mendapat hari libur akhir pekan, tetapi Yo Ziqian bersikeras mengajaknya pergi, mengatakan akan pergi ke suatu tempat bersama. Hasilnya mobil mogok di tengah jalan. Ia mengotak-atik di bawah mobil sebentar tetap tidak beres. Tidak ada cara lain, mereka berdua terpaksa mencoba menghentikan taksi di pinggir jalan. Kuikyu menyisir rambutnya. Penampilannya yang melawan cahaya hampir membuat Yo Ziqian terpesona. Ia merasa dengan kecantikan ini, bagi orang yang lewat itu terlalu berbahaya. Oleh karena itu ia bersandar pada mobil, membuat berbagai pose keren, tetapi tidak banyak membantu untuk menghentikan taksi. Tidak disangka malah bertemu dengan orang yang antusias. Biasanya orang normal akan memperhatikan orang cantik. Namun supir taksi itu tetap tersenyum dan menatap Yo Ziqian sambil menanyakan usia dan alamatnya. Hal ini membuat Yo Ziqian sedikit panik. Orang itu bertanya apakah Yo Ziqian adalah penduduk Sensie, lalu melihat bekas luka di wajahnya. Segera ia menyadari bahwa itu adalah Yo Ziqian. Saat itulah Yo Ziqian bereaksi, orang itu adalah Huge yang telah bermain bersama mereka sejak kecil. Lawan menggunakan bekas luka ini untuk mengeluhkan sifat buruk Guikyu yang agresif kepada Yo Ziqian. Bekas luka di wajah Yo Ziqian itu disebabkan oleh Guikyu yang tidak sengaja melukainya saat membantunya berkelahi. Yo Ziqian tidak tahan dan berkeringat untuk Huge, berpikir dalam hati jangan bicara lagi. Tatapan mata Guikyu hampir menembus orang. Huge dengan antusias membawa mereka berdua pulang. Dia bersiap menggelar karpet di ruang tamu dan menarik tirai pembatas di tengah. Agar Guikyu dan Yo Ziqian dapat menginap satu malam, Guikyu ingin keluar dan menginap di hotel. Tetapi takut Huge akan berpikir mereka tidak menghargainya, jadi dia tidak bisa menolak. Mereka berdua harus tetap tinggal. Begitu Huge pergi, suasana langsung menjadi canggung. Guikyu tidak tahu harus meletakkan tangan dan kakinya di mana. Dia hanya bisa menelepon sahabatnya untuk menghabiskan waktu. Sahabatnya terkejut mendengar mereka tidur di kamar yang sama, tetapi berpikir lagi bahwa itu adalah Yo Ziqian. Jika itu saudara Ai, itu bukan masalah. Meskipun begitu Guikyu masih merasa sedikit tidak nyaman ketika sahabatnya mengatakan ingin menutup telepon. Niat Guikyu untuk menelepon sepanjang malam pun sirna. Saat ini Yo Ziqian bertanya apakah dia sedikit gugup. Guikyu buru-buru menjelaskan, mungkin sudah lama tidak keluar bermain dengan orang lain, jadi sedikit tidak terbiasa, keduanya gugup sampai tidak bisa tidur. Guikyu menyarankan untuk mengobrol santai. Misalnya tanya jawab, dia berbicara mulai dari pekerjaan hingga masa kecil, tetapi tentang hal yang melukai wajah Yo Ziqian. Dia benar-benar tidak punya ingatan, dia juga tidak pernah melihat dengan teliti, jadi tidak jelas apakah bekas luka itu dalam. Yo Ziqian berbaring dan berpikir sejenak. Lalu bertanya kepada Guikyu apakah dia ingin melihatnya sekarang. Yo Ziqian menarik tirai. Dalam beberapa detik saling pandang ini, detak jantung keduanya menjadi tidak teratur. Suasana dengan cepat menjadi ambigu. Guikyu buru-buru memalingkan wajahnya, melihat beberapa kali lagi, mungkin hubungan saudara Ai ini akan berubah. Sebenarnya Yo Ziqian sangat ingin Guikyu bertanya kepadanya, mengapa dia mengingat dengan jelas kejadian masa kecil itu? Mengapa setelah kembali ke negara ini dia langsung berpikir untuk bertemu? Mengapa dia tidak bisa tidur? Tetapi Guikyu di sisi lain tirai telah tertidur pulas tanpa ada tanggapan apapun. Meskipun Yo Ziqian tidur sangat larut, namun di dalam hatinya dia tetap sangat senang. Namun, keesokan paginya, seorang gadis kecil muncul di hadapan mereka berdua. Gadis kecil itu mengatakan ayahnya berkata, belum menikah sudah tidur bersama adalah bajingan, lalu bertanya di antara mereka berdua siapa yang bajingan. Huge sangat suka memotret sejak kecil, dia mengeluarkan foto bersama masa kanak-kanak, lalu mengambilkan foto baru untuk mereka. Guikyu hanya sibuk melihat foto, sama sekali tidak menyadari. Tatapan mata Yo Ziqian dari awal sampai akhir tertuju padanya. Pada saat yang sama Fukiluo sedang mengajar di sekolah. Dia memberitahu semua orang, cara paling ilmiah untuk membuktikan bahwa kamu menyukai seseorang, bukanlah pipi memerah, bukanlah detak jantung yang cepat, melainkan tidak bisa menahan reaksi refleks terkondisi. Di mata mereka berdua dipenuhi dengan kasih sayang untuk satu sama lain. Yo Ziqian benar-benar sangat menyukai Guikyu. Setiap ada kesempatan dia akan berusaha menemuinya.
Di perjalanan mereka berdua kembali ke kota, ketika melihat Gui Qiu tertidur terkena sinar matahari. Yo Ziqian dengan hati-hati menaungi matahari untuknya. Sampai Gui Qiu bangun, lengannya sudah sangat pegal, mereka berdua kembali ke kota tempat tinggal mereka. Bersama-sama mengenang masa lalu masa kecil, meskipun dikatakan hubungan saudara tetangga, tetapi sekarang terlihat seperti sepasang kekasih. Dan tatapan mata Yo Ziqian juga selalu tertuju pada Gui Qiu. Malamnya mereka berjalan-jalan di pantai bersama, kaki Gui Qiu tergores oleh sepatu, Yo Ziqian tidak mengatakan apa-apa. Langsung berjongkok di tanah, tak disangka adik laki-laki yang dulu sering menangis, kini telah menjadi pria tampan yang hangat. Gui Qiu malah tidak berpikir panjang, hanya mengatakan tidak sia-sia dulu dia menyayangi adik laki-laki ini, sehingga sekarang adik laki-laki ini sudah dewasa dan tahu cara merawat orang lain. Liburan akhir pekan berlalu dengan sangat cepat. Meskipun biasanya dapat sering bertemu Gui Qiu, tetapi Yo Ziqian tetap merasa sangat enggan. Seluruh perhatiannya tertuju pada kompetisi menembak dan Gui Qiu. Bahkan lupa bahwa dia masih punya seorang adik laki-laki. Hari ini karangan yang diberikan oleh guru berjudul Kakakku, Yo Wu Bei menulis sebuah karangan contoh. Dinilai oleh guru unik dan baru lalu dibacakan di tempat. Yo Wu Bei menulis Kakakku sangat tidak berguna. Seluruh kelas menahan tawa, berbisik bahwa tulisan Yo Wu Bei itu baru. Dia memutuskan untuk menjemput adiknya pulang sekolah sendiri. Ada teman sekelas yang buru-buru datang memberitahu Yo Wu Bei, mengatakan kakak Yo Wu Bei sedang di koridor. Bertanya Yo Wu Bei di kelas mana, Fu Tian merasa tidak adil untuk Yo Wu Bei, ingin melihat seperti apa kakak yang tidak bisa diandalkan ini. Hasilnya begitu keluar kelas, idola tiba-tiba datang, pemandangan itu seperti mimpi. Ternyata kakak yang sangat dicela oleh Yo Wu Bei adalah Yo Ziqian. Fu Tian menjilat dan menarik Yo Wu Bei, bertanya apakah kakak Yo Wu Bei yang tidak berguna masih kekurangan adik perempuan. Kedua kakak beradik berjalan di depan, Fu Tian selalu mengikuti di belakang mereka. Saking sampai hampir pingsan, Yo Ziqian melihat teman sekolah ini sepertinya sedikit hipoglikemia, dengan serius mengajarkan prinsip berinteraksi sosial kepada adiknya. Menyuruh Yo Wu Bei harus peduli pada teman sekolah, jika teman hipoglikemia harus membelikan makanan untuknya, lalu berencana menoleh dan berbicara dengan Fu Tian, tetapi Yo Wu Bei hanya menariknya pergi, menyuruhnya segera pulang. Setelah pulang, Fu Tian menceritakan kedatangan Yo Ziqian ke sekolah kepada kakaknya. Fu Qiluo sedikit gugup, takut Yo Ziqian tahu Fu Tian adalah adiknya. Fu Tian bertanya kepada Yo Wu Bei tentang hobi Yo Ziqian. Yo Wu Bei penuh kecemburuan tetapi tetap mengaku jujur. Saat makan malam Yo Wu Bei menuangkan setengah botol cuka ke dalam mangkuk Yo Ziqian sebagai balasan kecil. Namun untungnya Yo Ziqian akan syuting program variety show, tidak perlu bertemu setiap hari lagi. Melalui banyak prosedur, akhirnya program mulai syuting. Tidak seperti yang dibayangkan, suasana dingin membeku. Gui Qiu hampir tertembus oleh tatapan mata sutradara, hanya bisa mendesak Yo Ziqian melakukan sesuatu untuk mencairkan suasana. Agar Fu Qiluo enggan ikut, dalam bagian pembagian tim 2 orang per kelompok, Yo Ziqian dan Fu Qiluo kembali ke kelompok yang sama, seperti belalang di tali yang sama, tetapi menunjukkan ketidakkooperatifan yang ekstrim, saling tarik-menarik, tidak ada yang mau mengalah. Gui Qiu pergi membawakan makan malam untuk mereka. Terlihat dari jauh Yo Ziqian sudah makan. Itu adalah makan malam mewah yang dibuat sendiri oleh asistennya. Oleh karena itu dia pergi mencari Fu Qiluo. Yo Ziqian awalnya ingin memanggil Fu Qiluo untuk makan bersama. Menoleh dan melihat kedua orang itu harmonis dan bahagia, seketika rasa cemburu meluap. Malam hari para tamu undangan memainkan permainan kecil, mendaftar hal-hal yang belum pernah mereka lakukan. Di antaranya ada tamu undangan yang mengatakan dia belum pernah menyukai siapapun. Tapi apa standar dari suka? Hal ini harus dijawab oleh ahli psikologi Fu Qiluo. Dia menatap Gui Qiu, mengatakan suka adalah ketika topik terkait disebutkan akan langsung memikirkan pihak lain. Melihat pihak lain tidak bisa menahan tawa, tidak bisa menahan rasa cemburu dan merajuk menjadi tidak seperti dirinya sendiri. Namun meskipun begitu, semua hal yang berhubungan dengan pihak lain menjadi berarti. Ketika permainan selesai, pemenang bertanya kepada Yo Ziqian jika setelah pertandingan bisa menelepon orang yang dia suka. Apa kalimat pertama yang akan dia katakan? Yo Ziqian dengan lembut mengatakan bahwa dia akan bertanya apakah orang itu menonton pertandingannya. Gui Qiu hanya merasa kalimat ini akrab di telinga, tetapi tidak menyadari ini adalah pernyataan cinta tersirat darinya. Tetapi Fu Qiluo menebak isi hati Yo Ziqian. Sepertinya juga menebak sesuatu dari sisi Gui Qiu, karena suatu kali saat pergi syuting program bersama, Gui Qiu menolak untuk duduk di sebelah Fu Qiluo, lalu menjelaskan kepada Fu Qiluo bahwa karena perjalanan jauh, jadi tidak ingin mengganggu Fu Qiluo. Dia ingin Fu Qiluo duduk dengan nyaman, tetapi kemudian malah menghampiri Yo Ziqian, menyuruh Yo Ziqian duduk lebih dalam agar dia bisa duduk. Melihat kedua kakak beradik itu bermain-main, Fu
Fukiluo merasa masam di dalam hati, sudah kenal 10 tahun. Dia dan Gui Qiu tidak pernah senyaman itu. Setelah pulang, dia meminta adiknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebagai pria, di antara dia dan Yo Ziqian siapa yang lebih baik? Adiknya tanpa ragu menjawab tentu saja dia lebih baik. Orangnya tampan, sifatnya lembut, apalagi dosen universitas. Yang lebih penting sejak kecil sampai dewasa belum pernah pacaran. Orangnya sangat murni, tapi intinya Fu Tian tetap menyukai Yo Ziqian. Fukiluo mendengar itu langsung mengambil kembali semua hadiah yang akan diberikan kepada Fu Tian. Lumpur subur mengalir keluar seperti itu, jadi jangan terima hadiah darinya lagi. Akhir pekan semua orang berjanji untuk pergi berseluncur es. Gao Yuan menyebarkan pengetahuan kepada mereka, gelanggang es ini juga disebut tempat suci berkencan bagi pasangan. Bayangkan di antara dua lawan jenis, sesekali ada sentuhan fisik, sesekali ada panduan teknik yang penuh kesabaran dari orang di samping. Di atas es dia menggandeng tanganmu, kamu menggandeng tangannya. Bahkan dua buah batu juga bisa menyulut api. Yo Ziqian sudah mulai berimajinasi. Pemandangan romantis saat menggandeng tangan Gui Qiu berseluncur di es. Tenggelam di dalamnya tidak bisa melepaskan diri. Gui Qiu dari jauh sudah melihat dia tertawa bodoh di sana. Tidak tahu sedang senang karena apa. Tujuan Gao Yuan sangat jelas, yaitu menarik perhatian semua gadis. Begitu masuk lapangan sudah merekrut banyak gadis sebagai murid. Yo Ziqian merasa tidak nyaman, ingin diam-diam pergi tetapi ditahan erat oleh Gao Yuan. Dia memberi isyarat kepada Gui Qiu, mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi saat ini. Gui Qiu salah paham sepenuhnya maksudnya. Anak ini meninggalkan mereka saja sudah cukup, malah pamer dengannya. Yo Ziqian terus melambai, ingin Gui Qiu dan semua orang membantu membebaskannya. Gui Qiu semakin jengkel, salah paham Yo Ziqian melambai adalah ingin mengatakan Gui Qiu menjauh sedikit. Yo Ziqian berdiri di sana melambai sampai tangannya hampir copot, tetapi Gui Qiu tetap tidak tergerak. Saat ini para pria dari tim seluncur es universitas terdekat telah tiba. Segera menarik perhatian semua gadis, termasuk Gui Qiu dan sahabatnya. Kecemburuan membuat Yo Ziqian berubah bentuk. Dia membawa Gao Yuan ke depan, menutupi pandangan kedua orang itu dengan rapat. Seorang pria tampan mengulurkan tangan kepada Gui Qiu, ingin mengajaknya bermain bersama. Yo Ziqian dengan dingin memutus semua kemesraan, menolak ajakan pria tampan itu. Dia mengucapkan beberapa patah kata sudah berhasil mengusir sekelompok orang itu, selalu mondar-mandir di depan mata Gui Qiu berulang kali sangat menyebalkan, selalu berputar-putar di depannya. Mulutnya terus memanggil Gui Qiu, Gui Qiu. Setelah menggoda selesai, Yo Ziqian mengulurkan tangan ke arah Gui Qiu. Tatapannya tiba-tiba menjadi serius. Ketika Gui Qiu meletakkan tangannya di telapak tangannya, perasaan aneh muncul di hati. Dia membimbing Gui Qiu perlahan mencari keseimbangan, meletakkan tangan pelindung di belakang Gui Qiu. Menjaga tidak sedetik pun menjauh, namun Gui Qiu kehilangan keseimbangan. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Yo Ziqian buru-buru menutupi kepalanya. Keduanya jatuh bersama di atas es. Hal anehnya adalah setiap kali melihat Yo Ziqian dari sudut pandang ini, jantung Gui Qiu berdebar kencang tak terkendali. Jelas orang di depan mata hanya adik laki-laki. Saat empat mata bertemu, suasana tidak dipenuhi gelembung merah muda. Kembali ke area istirahat, tatapan Gui Qiu terus menghindar, sama sekali tidak berani menatap lurus ke arah Yo Ziqian. Malam harinya dia bertanya secara halus kepada Gui Qiu, pacar seperti apa yang ingin kamu cari nanti? Sebenarnya Gui Qiu belum pernah memikirkan masalah ini dengan baik, tapi setidaknya harus setia. Jangan seperti mantan pacarnya. Berbicara tentang hal ini, Yo Ziqian semakin tertarik, terus-menerus bertanya apakah mantan pacarnya menyakitinya. Menyuruhnya jika ada masalah ceritakan saja padanya, dia akan melindunginya. Satu kalimat sederhana tetapi memberikan rasa aman yang sangat besar. Gui Qiu di mulut berkata anak kecil tahu apa, tetapi di hati terharu sampai menangis. Cinta bertepuk sebelah tangan. Di pihak Yo Ziqian kemajuannya sangat cepat, sudah hampir menembus sudut dinding. Fukiluo masih tenggelam dalam pikiran, mengenang masa lalu. Melihat seorang siswa laki-laki mengikuti di belakang dua siswa perempuan, dia tidak bisa tidak mengingat masa SMA. Saat itu karena alasan keluarga. Di dalam hatinya dia sangat tertekan, tidak berani berteman, juga tidak berani berkomunikasi dengan orang lain, sampai Gui Qiu seperti seberkas cahaya yang menyinari hidupnya. Awalnya dia tidak bisa membedakan keakraban Gui Qiu disebabkan oleh rasa ingin tahu atau empati. Namun setelah lama mengamati dia menyadari, Gui Qiu adalah orang yang bebas dan santai seperti itu, menyuruhnya tidak perlu terlalu mempedulikan pandangan orang lain, itu hanya akan membuat dirinya lelah. Dia juga mengatakan jika Fukiluo punya banyak waktu seperti itu, maka bantulah dia mengerjakan PR matematika. Di bawah pengaruh Gui Qiu, layar kunci ponselnya masih merupakan foto bersama saat itu, perasaan cintanya untuk Gui Qiu. Bahkan siswa pun dapat dengan mudah mengetahuinya. Siswa itu mengatakan kepadanya, jika ingin mengejar seorang gadis harus menunjukkan kelebihan. Memancarkan pesona dan sedikit tebal muka, Fukiluo mengingatnya baik-baik dalam hati. Malam itu juga membawa dua tas barang ke rumah untuk mencari muka.
melihat Fukiluo sibuk bolak-balik. Gui Qiu tidak bisa tidak curiga, apakah dia lagi-lagi sedang meneliti topik psikologi aneh apa, misalnya apakah membersihkan dapat membantu menghilangkan stres. Tetapi setelah dipikirkan baik-baik, Fukiluo selalu bersikap toleran tanpa syarat kepada dirinya dan sahabatnya. Hal ini membuat dia merasa sedikit bersalah sebagai seorang teman. Dia tidak ingin Fukiluo selalu mengesampingkan pikirannya, setiap hal selalu menuruti keinginan dia dan sahabatnya. Fukiluo mendengar itu lalu bertanya pada Gui Qiu, lalu mengapa Yao Ziqian bisa bersikap nakal dengannya seperti itu? Sebenarnya Fukiluo memperhatikan banyak detail tentang urusan tamu yang berpartisipasi dalam program. Gui Qiu bisa seenaknya begitu bernegosiasi dengan Yao Ziqian, sementara gilirannya harus mempertimbangkan kata-kata berulang kali. Di bus Gui Qiu khawatir dia duduk tidak nyaman, tetapi malah berdesakan dengan Yao Ziqian dengan sangat alami. Jelas mereka sudah saling kenal lebih lama, seharusnya lebih nyaman saat bersama. Gui Qiu sedikit tertegun. Jika Fukiluo tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak memperhatikan hal-hal ini, hanya bisa menjelaskan dengan terpaksa, mengatakan bahwa Yao Ziqian hanyalah adik laki-laki saja. Hari ini Fukiluo memiliki banyak keanehan. Gui Qiu bertanya apakah dia lagi-lagi sedang meneliti psikologi terapan. Dia ingin mengatakan bukan. Dirinya benar-benar sangat iri pada Yao Ziqian, tetapi tetap berpura-pura bercanda bahwa ini sudah ketahuan. Gui Qiu dalam perjalanan pulang, selalu memikirkan tentang perkataan Fukiluo, dan berulang kali mengingatkan diri sendiri, dia bersikap cukup seenaknya terhadap Yao Ziqian, hanya karena Yao Ziqian adalah adik laki-laki saja. Sejak memiliki orang yang disukai, Yao Ziqian tidak hanya menjaga jarak aman dengan saudara, bahkan memelihara ikan pun tidak memelihara yang betina. Terlihat Yao Ziqian saat ini sangat bodoh, tidak berinteraksi dengan wanita tidak apa-apa, mengapa hewan betina pun dihindari begini? Yao Ziqian mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia punya orang yang disukai. Di wajah tampaknya penuh dengan rasa malu, semua orang bertanya apakah orang itu cantik. Yao Ziqian hanya tersenyum lalu tersipu tidak berbicara. Seluruh kelompok pun ribut mengatakan pasti sangat cantik. Ketika ditanya bagaimana sifat orang itu, Yao Ziqian menjawab dengan serius bahwa sangat baik. Jadilah seluruh kelompok punya kesempatan bergosip, dan Yao Ziqian sendiri juga punya tujuan tindakan sendiri. Asal ada kesempatan, Yao Ziqian akan mengambil kesempatan untuk mencari tahu tipe orang yang Gui Qiu sukai. Anak panah musuh cinta sudah mengarah ke wajah. Bagaimana mungkin Fukiluo bisa diam saja tidak peduli? Yao Ziqian bertanya apakah orang yang ceria dan gembira, maka Fukiluo langsung berkata, Gui Qiu seharusnya menyukai orang yang kalem. Yao Ziqian bertanya apakah orang yang lebih muda. Fukiluo langsung membantah haruslah yang lebih tua. Kesukaan ini mana ada standar yang jelas. Seperti berbicara tentang tipe ideal, Gui Qiu merasa pria tampan yang bertemu di arena seluncur es waktu itu sangat cocok. Yao Ziqian gelisah, meskipun orang itu setampan apapun juga tidak boleh sembarangan memberikan tangan padanya. Fukiluo tidak tahan dengan sifat posesif aneh Yao Ziqian. Gui Qiu bukan miliknya sendiri, luas sekali pengaturannya. Mulut baru saja mengatakan Gui Qiu memberikan tangan pada siapa urusannya apa dengan Yao Ziqian. Begitu selesai bicara malah berbalik bertanya padanya dia sudah memberikan tangan pada siapa. Hari sudah tidak pagi, Fukiluo ada urusan izin pergi dulu. Yao Ziqian langsung mencari alasan membeli es krim mengajak Gui Qiu keluar. Sekalian bermain sebentar di area hiburan dekat situ. Gui Qiu merasa pakaiannya tidak cocok, ragu tidak mau pergi. Yao Ziqian tidak mengerti. Dulu saat kecil mereka pergi bermain bukankah sesuai suasana hati? Kapan lagi melihat pakaian? Dia memegang pergelangan tangan Gui Qiu. Suaranya lembut namun agak mendominasi, menyuruhnya cepat pergi. Anggap saja dia menculiknya, mereka berdua pergi bermain mobil-mobilan senggol. Gui Qiu ingin menyetir sendiri, Yao Ziqian membohonginya, mengatakan orang yang duduk di samping semuanya adalah pemimpin. Lihat apakah ada pemimpin yang menyetir sendiri. Gui Qiu setelah mendengar itu merasa memang masuk akal, dengan bersemangat memberi komando, melaju ke sana kemari dengan sangat senang. Di tengah jalan ada sebuah mobil-mobilan senggol menabrak mereka, karena inersia mereka hampir saja bertabrakan, bahkan bisa merasakan napas satu sama lain. Wajah Gui Qiu tiba-tiba terasa agak panas, dengan cepat bercanda untuk mengalihkan perhatian, kalau tidak benar-benar akan merasa malu sampai tidak bisa bermain, sebelum meninggalkan area hiburan. Gui Qiu membeli 2 gantungan kunci dengan huruf awal nama di warung pinggir jalan. Yao Ziqian saat dia tidak memperhatikan, diam-diam menggantinya menjadi huruf inisial namanya. Gao Yuan yang memang sudah curiga, berpikir bahwa Yao Ziqian dan asisten Cheng Jia ada sesuatu, melihat gantungan kunci ini semakin bersemangat. Mengatakan 2 huruf itu adalah inisial nama Cheng Jia dan Yao Ziqian, penalaran ini benar-benar membuat Yao Ziqian kehabisan kata-kata. Di sampingnya hanya ada beberapa orang ini, Gao Yuan sudah menebak mengelilingi seluruh langit seperti itu. Tetapi sama sekali tidak curiga orang yang disukai diam-diam adalah kakak Gui Qiu. Apakah rasa suka dirinya begitu tidak jelas? Rasa suka Fukiluo malah sangat jelas. Tetapi juga tidak ada yang menyadari, dia melihat Gui Qiu sedang di lingkaran pertemanan berkata, ingin makan kue osmanthus di gerbang sekolah, langsung membeli makanan
pelukannya masih hangat dan membawanya ke bawah rumah Gui Qiu. Gui Qiu belakangan ini kelelahan baik secara fisik maupun mental. Program variety show-nya memiliki tingkat penonton yang semakin rendah. Dia merasa cemas sekaligus bersalah, tetapi tetap berusaha menahan diri, berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Hari itu masih lembur hingga larut malam seperti biasa. Hanya saja ada suara yang nakal, memanggil namanya dari belakang. Berbalik terlihat Yao Ziqian sedang menirukan suara harimau, bertanya padanya beberapa hari tidak bertemu barusan. Apakah Gui Qiu merindukannya? Setelah beberapa tahun berjuang dalam masyarakat, Gui Qiu sudah lama belajar cara menahan emosi menjadi orang dewasa. Dia selalu menyembunyikan dengan sangat baik, tetapi di hadapan penampilan kekanak-kanakan Yao Ziqian, semua ketegaran hancur. Di pihak Yao Wubei dan Fu Tian berbeda. Saat pelajaran olahraga, semua teman wanita berebut ingin membentuk tim dengan Yao Wubei, tetapi Yao Wubei setengah hari tidak bersuara. Saat ini Fu Tian di samping sembarangan berteriak satu kali, tidak disangka Yao Wubei malah tanpa berpikir setuju. Teman sekolah mengatakan Fu Tian adalah pemain bola voli terburuk di kelas, lebih baik ganti orang lain saja, tetapi Yao Wubei berkata, kalau begitu teman itu ganti 2 orang sekalian. Yao Wubei lebih baik diganti daripada ingin berpisah tim dengan Fu Tian. Keberpihakan terang-terangan seperti ini sungguh terlalu menggemaskan. Fu Tian percaya diri secara misterius pada kemampuannya, sekelas mungkin hanya Yao Wubei yang tidak terlalu membencinya. Bahkan mengatakan pada Yao Wubei, tenang saja, aku akan berada di belakang melindungi Yao Wubei. Ketika bola voli menghantam ke arah Fu Tian, Yao Wubei hampir secara naluriah menghalangi di depannya. Khawatir Fu Tian terluka, dia tanpa kata-kata langsung menggendong orang itu ke ruang kesehatan, sebenarnya di bawah perlindungannya. Fu Tian hampir tidak terluka, hanya saja mengambil kesempatan untuk beraksi, mencari celah untuk menghindari ujian mata pelajaran olahraga saja. Yao Wubei tahu dia berpura-pura, tetapi tetap bekerja sama tanpa syarat dengan sandiwaranya. Yao Ziqian menerima telepon dari guru, mengatakan saat pelajaran olahraga, adik laki-laki di rumahnya telah menabrak adik perempuan Fu Qiluo. Sebagai figur publik, seharusnya dia yang membawa adiknya ke rumah untuk meminta maaf. Fu Qiluo melihat Yao Ziqian datang berkunjung langsung buru-buru menutup pintu, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan adiknya kesempatan mengembalikan citra, menyuruh Fu Tian segera menghapus sisa krim di wajah, ganti baju tidur, merapikan rambut, tetapi Fu Tian tetap tidak mau bergerak. Fu Qiluo hanya bisa menghela napas, melihat idola muncul di depan mata. Fu Tian tertegun beberapa detik, berteriak lalu berlari ke kamar. Yao Ziqian bingung, berpikir adik Fu Qiluo lagi-lagi sedikit takut berinteraksi sosial. Belum sampai 5 menit, Fu Tian sudah mengganti pakaian manis, dengan malu-malu duduk di samping Yao Ziqian. Yao Wubei dengan cepat berpindah tempat. Menyela di antara kedua orang itu, Yao Wubei mendengar Fu Tian tanpa henti memuji kakaknya, bahkan memperjelas hubungannya dengan kakaknya, membuat Yao Ziqian sombong sampai terbang ke langit. Sementara Yao Wubei hanya cemberut duduk di sana. Kunjungan kali ini, hal yang paling dikhawatirkan Fu Qiluo tetap terjadi. Yao Ziqian dari kamar mandi kembali ke ruang tamu. Ketika melewati kamar Fu Tian, dia terkejut menemukan fotonya tertempel di seluruh dinding. Ketika mengetahui Fu Tian adalah penggemarnya, reaksi dia persis sama seperti yang sudah diprediksi Fu Qiluo sebelumnya. Yao Ziqian bahkan menekankan di depan Fu Qiluo, ternyata adik perempuan Fu Qiluo adalah penggemarnya. Fu Qiluo tahu apa yang dipikirkan Yao Ziqian, oleh karena itu dia menjelaskan dari sudut pandang biologi, kedua kakak beradik adalah individu yang independen. Perilaku adik perempuan seharusnya tidak diatribusikan pada kakak laki-laki. Dalam pujian yang tidak henti-hentinya, kesombongan Yao Ziqian terpuaskan sepenuhnya. Dalam perjalanan pulang, Yao Ziqian tidak bisa menahan diri untuk memuji Fu Tian, karena gadis yang disukai adalah penggemar kakaknya. Yao Wubei sudah lama cemburu. Dia dengan cepat memadamkan kesan baik itu sejak dini, mengingat kembali kejadian hari sebelumnya bertemu Gui Qiu di bawah gedung kantornya. Karena tekanan pekerjaan terlalu besar, dia menangis terseduh-seduh. Yao Ziqian diam-diam di sampingnya, menggunakan lengan baju menyeka air matanya. Dengan ekspresi wajah patuh menghibur pihak lain. Saat bermanja-manja dan menggemaskan, Yao Ziqian seperti seorang adik laki-laki. Suasana hati Gui Qiu sudah jauh lebih baik. Dia memberikan boneka harimau kecil kepada Gui Qiu. Menirukan nada bicara boneka itu, memuji dia cantik dan tegar. Setelah itu mendoakan dia malam ini tidur nyenyak, mengatakan bahwa dirinya akan menemani dia. Setelah Gui Qiu menenangkan diri, semuanya benar-benar mengalami titik balik. Seorang pemilik saluran media sosial terkenal dengan antusias merekomendasikan program mereka. Menerima evaluasi yang sangat tinggi dari warganet, bintang terkenal Ye Qiao juga secara aktif memposting, membantu mereka berpromosi. Tidak hanya seperti itu, ketika membuka loka karya daring, Fu Qiluo telah meminta pembawa acara melakukan satu hal, yaitu bertanya tentang masalah yang berhubungan dengan program variety show. Tujuannya adalah untuk mempromosikan program. Dengan upaya banyak pihak, program variety show ini telah diselamatkan.
berhasil melangkah ke musim kedua. Gao Yuan menyadari Yo Ziqian belakangan ini sedang menanggung penderitaan cinta tak berbalas, yakin bahwa dia dan asisten Cheng ada sesuatu, oleh karena itu berlari mencari Gui Qiu meminta bantuan. Meminta dia menciptakan ruang pribadi saat syuting program, untuk menjodohkan Yo Ziqian dan asisten Cheng. Mendengar Yo Ziqian menyukai asisten Cheng secara diam-diam, pikiran Gui Qiu seperti disambar petir. Dia tidak punya sedikit pun niat ingin tahu, dengan enggan tersenyum lalu menyetujui masalah ini. Saat naik bus, Yo Ziqian seperti biasa memanggil Gui Qiu duduk di sampingnya. Gao Yuan dengan riang berlari mendekat mengatur asisten Cheng duduk di sampingnya. Gao Yuan dipanggil sebagai sahabat. Justru karena memiliki kesadaran demi kebahagiaan saudaranya, Gao Yuan mengatakan kepada Yo Ziqian bahwa dia sudah memberitahu Gui Qiu bahwa Yo Ziqian menyukai Cheng Jia, dan juga menyuruh Gui Qiu menciptakan ruang pribadi untuk mereka berdua. Jadi Yo Ziqian harus tahu memanfaatkan kesempatan. Yo Ziqian setelah mendengar itu seperti menjadi gila, punya seorang sahabat seperti itu. Yo Ziqian benar-benar sangat berterima kasih. Sepanjang jalan matanya tidak berhenti melirik ke arah Fuqiluo, khawatir tidak tahu bagaimana menjelaskan pada Gui Qiu. Tepat saat itu orang yang duduk di samping sedang berbicara tentang tipe ideal. Yo Ziqian mengikuti arus berbicara dengan keras. Dia menyukai rambut panjang bukan rambut pendek, dan dia sengaja batuk untuk menarik perhatian Gui Qiu. Tidak berbicara dengan Yo Ziqian, dia atas nama tim produksi pergi mengirimkan kamera kepada para tamu agar mereka mengambil beberapa materi kehidupan yang indah. Yo Ziqian dengan serius mengarahkan kamera ke arahnya, dengan antusias mengundang dia masuk kamar makan malam bersama. Hasilnya ditolak mentah-mentah ketika pintu kembali diketuk. Dia mengira Gui Qiu sudah berubah pikiran. Dia berpose sangat tampan, bersiap menyambut kakak yang diam-diam disukai. Hasilnya di luar pintu malah adalah asistennya. Yo Ziqian buru-buru menahan orang itu di pintu, buru-buru menjelaskan pada Gui Qiu yang sedang lewat, takut Gui Qiu salah paham hubungan mereka berdua. Gui Qiu di luar terlihat tenang, sebenarnya sangat jengkel. Yo Ziqian bukankah selalu mengatakan dia adalah figur publik, harus memperhatikan citra, berdiri di depan pintu kamar dengan gadis lain, tarik-menarik itu ada apa, hanya dalam setengah jam. Rasa cemburunya sudah hampir berfermentasi menjadi cuka tua. Gui Qiu berusaha menghibur diri sendiri, pasti karena lama tidak berolahraga. Tubuh tidak sehat makanya jengkel begitu, oleh karena itu dia berpakaian glamor keluar untuk lari. Yo Ziqian buru-buru mengikuti, dengan manis memanggil satu kali kakak Gui Qiu. Tahu Gui Qiu salah paham hubungan dirinya dan asisten Cheng. Yo Ziqian buru-buru menjelaskan, mengatakan dia tidak menyukai Cheng Jia, lalu menyuruh Gui Qiu jangan dengarkan Gao Yuan bicara omong kosong. Gui Qiu pura-pura bersikap dingin tetapi setelah berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam bersuka cita. Hebat, Yo Ziqian tidak menyukai gadis lain. Semua kesedihan menghilang, musim kedua acara ragam itu dengan cepat selesai syuting hingga episode terakhir, dalam permainan siapa mata-mata. Hanya mata-mata yang berbohong, bintang tamu wanita bertanya pada Fuqiluo apakah dia menyukai seseorang. Fuqiluo menatap Gui Qiu sangat lama lalu berkata tidak ada. Identitas mata-mata berhasil ditunjukkan, permainan berakhir, Gui Qiu juga belum pernah mendengar Fuqiluo menyukai siapapun. Dia menduga mungkin perkenalan di sekolah, dan tidak terlalu memedulikannya. Saat mengambil kamera, Yo Ziqian dan Fuqiluo salah mengambil milik satu sama lain. Kemudian mereka mengetahuinya. Di lensa kamera masing-masing hanya ada Gui Qiu. Kalau sudah begitu, takdir hanya memiliki satu pemenang. Keduanya berlomba-lomba pamer di depan Gui Qiu, secara terbuka menunjukkan perhatian, diam-diam menyatakan kepemilikan di bawah penampilan yang harmonis. Tersembunyi 800 tipu daya, Yo Ziqian tidak menemukan tisu toilet. Fuqiluo mengambil satu bungkus dari bawah meja, lalu dengan mahir mengambil lebih banyak persediaan dari lemari. Hao Feng berkata ada apa lagi yang bisa dia bantu cari. Bagaimanapun juga dia akrab dengan rumah ini. Yo Ziqian sangat marah sampai hidungnya sakit, tetapi mengejar seorang gadis, harus lihat siapa yang lebih tak tahu malu. Dia terus menempel pada Gui Qiu tidak pergi kemana-mana, bersaing dengan Fuqiluo untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Akhir pekan Gui Qiu membuat janji dengan sahabatnya untuk menonton film horor. Kedua pria itu tentu saja tidak melewatkan kesempatan ini, ikut-ikut mengikuti. Yo Ziqian mendapatkan posisi di samping Gui Qiu, sungguh kesempatan yang sempurna. Fuqiluo ingin bermain shoot, siapa yang kalah harus pindah tempat duduk. Yo Ziqian langsung menolak, tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Kedua orang itu menggunakan pendekatan yang sama sekali berlawanan. Fuqiluo sangat takut pada film horor, tetapi untuk unjuk diri di depan Gui Qiu, dia bersikeras mengatakan tidak takut. Yo Ziqian berbeda. Dia jelas tidak takut, tetapi untuk membangkitkan keinginan Gui Qiu untuk melindungi, sengaja berpura-pura lemah dan mengatakan dia ketakutan. Setelah itu ketika film resmi dimulai, tiba-tiba terlihat Fuqiluo memegang ujung baju Yo Ziqian untuk menutupi matanya. Ketika ketahuan oleh Yo Ziqian dia malah bersikeras,
mengatakan dia tidak takut sama sekali. Yo Ziqian menyadari, pasangan lain pada adegan puncak akan berpelukan erat, oleh karena itu dia segera mempelajari keterampilan berteriak. Memegang lengan baju Quithu dan mengatakan dia sedikit takut. Trik ini benar-benar berhasil. Quithu melihat dia takut. Memberinya pinjaman satu lengan, Yo Ziqian senang bukan main, memeluk erat lengan Quithu, bahkan film horor pun terasa manis. Dia sudah hampir menggali seluruh sudut dinding. Fukiluo di samping masih tenggelam dalam film horor, takut sekaligus suka menonton. Perkara mengejar gadis apapun sudah lupa bersih untuk mendapatkan perhatian gadis yang disukai. Kedua rival asmara ini sudah beradu akal dan keberanian puluhan episode. Tetapi tepat pada saat ini, seorang pesaing yang lebih kuat lagi telah muncul di depan mereka. Orang ini adalah senior kuliah Quithu, tampan dan juga seorang pelajar yang kembali dari luar negeri. Menatap Quithu dengan tatapan terpaku seolah ingin meleleh, kedua orang itu berjanji akan pergi menonton film pasangan bersama. Yo Ziqian tidak bisa tenang lagi. Dia tidak berani membayangkan pemandangan kedua orang itu makan popcorn sambil berpegangan tangan. Tepat di akhir pekan dia menutupi diri dengan rapat, diam-diam datang ke bioskop untuk melihat Quithu. Tepat saat berpapasan dengan orang mencurigakan Fukiluo. Bioskop sedang ada promosi, tiket pasangan pertemanan diskon 20%, tiket pasangan kekasih diskon 50%. Yo Ziqian dan Fukiluo seperti air dan api. Bagaimana mungkin bisa berpura-pura menjadi teman demi sedikit diskon ini? Tetapi diskon 20% sungguh terlalu menggiurkan. Keduanya menganut prinsip hidup hemat. Tanpa ragu sedikit pun membeli tiket pasangan pertemanan, kasir wanita dengan canggung berkata, "Tetapi kalian berdua tidak terlihat seperti teman." Mendengar itu keduanya berdiri berdekatan menunjukkan keakraban. Berkat itu berhasil membeli sepasang tiket pertemanan diskon 20%. Setelah film dimulai, semua orang menatap lekat-lekat layar. Hanya mereka berdua yang menatap lekat-lekat tidak lepas memandang Quithu, takut bahwa sedikit saja lengah kedua orang itu akan menjadi pasangan. Setelah film selesai, kedua orang itu bersiap untuk mengikuti lagi. Hasilnya adalah ketahuan dan identitasnya terbongkar. Yo Ziqian dengan canggung harus menjelaskan kepada Quithu bahwa Fukiluo yang mengundangnya menonton film. Orang-orang yang tidak berani menyatakan cinta seperti mereka berdua, biasanya selalu takut pada orang yang tiba-tiba muncul, tidak pernah memilikinya sehingga tidak takut kehilangan. Dirinya berkata bahwa menyatakan cinta kepada teman memiliki risiko yang sangat besar, kecuali jika keduanya memiliki perasaan yang sama. Bukankah drama sering mengatakan teman masa kecil tidak bisa mengalahkan orang yang baru ditemui? Hanya takut pernyataan cinta gagal, bahkan teman pun tidak bisa lagi. Perkataan ini membuat hati Yo Ziqian terasa berat. Saat ini dia dan Fukiluo memiliki suasana hati yang sama. Takut setelah pernyataan cinta gagal bahkan tidak bisa bertemu muka, sama sekali tidak berani bertaruh, senior tampan itu mengirimkan undangan lagi kepada Quithu. Mengajak akhir pekan ini pergi makan bersama. Quithu sedikit ragu, ingin bertanya pada Yo Ziqian apakah dia harus pergi. Tepat saat Yo Ziqian akan ada perlombaan, dia menyiapkan sebuah gelang, mengambil alasan memberi hadiah untuk menemui Yo Ziqian. Yo Ziqian bercanda bertanya, kenapa begitu peduli padanya? Quithu tersenyum canggung mengatakan, kakak perempuan peduli pada adik laki-laki itu wajar. Status kakak adik sekali lagi menyentuh luka Yo Ziqian. Ketika Quithu mengatakan akhir pekan akan pergi makan bersama senior, Yo Ziqian sangat ingin mengatakan jangan pergi, tetapi kata-kata yang sudah sampai di mulut berubah menjadi pertanyaan lain. Yo Ziqian bertanya apakah Quithu hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Melihat keheningannya, Yo Ziqian langsung tertawa dan mendoakannya kencan yang menyenangkan dan lancar. Setiap kali suasana hati muram tidak bisa terurai, selain Quithu, Yo Ziqian hanya bisa mencari Fukiluo, bertarung satu sama lain begitu lama. Kualitas Fukiluo jelas terlihat oleh semua orang, dia adalah pemandu psikologi yang luar biasa, adalah teman yang layak untuk berteman jangka panjang. Setelah ini juga pasti akan menjadi pasangan hidup yang dapat diandalkan. Sebenarnya kesedihan Fukiluo tidak kurang dari Yo Ziqian karena dia juga berniat untuk menyatakan cinta. Seluruh buku harian lamanya penuh dengan cerita besar dan kecil tentang Quithu. Setelah banyak hari keraguan, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang akan disesalinya, memutuskan untuk menyatakan cinta kepada Quithu. Bahkan senior itu pun melihat dia sudah punya orang yang disukai. Orang itu adalah Yo Ziqian yang tanpa sengaja terus dia sebut-sebut. Quithu agak meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah perasaannya pada Yo Ziqian tidak hanya perhatian kakak pada adik laki-laki? Pada akhirnya haruskah berkembang dari hubungan kakak adik menjadi kakak adik yang saling mencintai? Yo Ziqian sudah ragu-ragu sangat lama. Rival cinta Fukiluo sudah mendahuluinya satu langkah, memutuskan untuk menyatakan cinta kepada Quithu. Dia tidak memberikan bunga mawar romantis, melainkan menyiapkan bunga tulip yang paling disukai Quithu. 2 bulan lagi persahabatan di antara mereka akan genap 10 tahun sejak belajar psikologi. Dia dapat dengan mudah melihat pikiran orang lain, tetapi selalu tidak bisa melihat tembus Quithu. Awalnya dia mengolok-olok dirinya sendiri bahwa keahliannya tidak memadai, baru kemudian menyadari ketika emosi seseorang mulai terpengaruh oleh orang lain,
maka mereka tidak akan bisa lagi membuat penilaian yang rasional. Ketika bertemu Quithu, dia langsung menyembunyikan bunga di belakang punggungnya, sambil tersenyum mengatakan ada hal penting yang ingin dia sampaikan padanya. Melihat Quithu agak cemas, dia tetap peka seperti biasa. Membiarkan Quithu berbicara lebih dulu, Quithu dengan malu-malu berkata kepada Fukiluo, sepertinya dia sudah menyukai Yozikian, tetapi dia tidak yakin apakah harus pergi menyatakan cinta atau tidak. Hati Fukiluo terasa hampa, sedih sekaligus kecewa, tetapi tetap memainkan peran sebagai teman. Dengan lembut berkata kepada Quithu, jika suka maka lakukan saja, sementara dia sendiri menyembunyikan perasaan yang sudah lama dipendam di dalam hati. Akhirnya Fukiluo mendoakannya semua berjalan lancar. Malam harinya ketika Quithu sedang memikirkan bagaimana cara menyatakan cinta kepada Yozikian, begitu bertemu Yozikian langsung menghambur memeluknya. Mengatakan bahwa dia bermimpi, tetapi tidak ingat mimpi apa, hanya saja ketika bangun dia sangat ingin bertemu dengannya. Hari itu sebenarnya dia tidak ingin Quithu pergi berkencan dengan senior itu, tetapi kata-kata yang sudah sampai di mulut malah berubah menjadi mendoakannya kencan lancar. Manusia memang selalu suka mengatakan satu hal melakukan yang lain. Mengubah sangat baik menjadi lumayan, mengubah rasa rindu menjadi bertemu. Quithu mendengar itu lalu bertanya, lalu bagaimana dengan Yozikian? Yozikian dengan serius namun lembut berkata kepada Quithu, dia sudah berubah dari suka menjadi memimpikannya. Kini hubungan kakak adik menjadi kakak adik yang saling mencintai. Inilah hal yang paling dibanggakan Yozikian. Dia berharap bisa mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Quithu sudah setuju menjadi pacarnya. Malam itu dia sangat gembira sampai tidak bisa tidur. Merasa semuanya seperti mimpi indah. Kisah cinta ini sangat manis hingga membuat mual. Keduanya berharap bisa terus menempel satu sama lain kapan saja, di mana saja. Hanya 1 detik tidak melihat wajah lawan, tidak mendengar suara lawan, persis seperti harus menanggung penderitaan rindu, padahal baru saja bertemu. Sudah menantikan pertemuan berikutnya. Yozikian berkata kepada Gao Yuan bahwa dia dan Quithu sudah bersama, tetapi Gao Yuan hanya menganggapnya bercanda. Sama sekali tidak percaya, sahabat Quithu juga sama sekali tidak mencurigai hubungan keduanya, berpikir bahwa mereka berdua di dalam kamar tengah malam adalah sedang membicarakan pekerjaan. Quithu merasa sudah saatnya mengumumkan hubungan asmara ini kepada teman-teman, berencana akhir pekan mengadakan pertemuan teman-teman, memikirkan Fukiluo. Yozikian merasa sedikit bersalah. Jujur saja Fukiluo adalah orang yang benar-benar baik, dia tidak tahu bagaimana cara membuka pembicaraan tentang hal ini, tetapi sebenarnya tidak perlu dia katakan, Fukiluo sudah melihat semuanya dengan jelas. Bagi Fukiluo, Quithu bukan hanya gadis yang dia sukai, tetapi juga adalah cahaya bulan yang muncul di malam gelap. Tidak pernah menjadi miliknya tetapi pernah menyinarinya. Selain persahabatan, keduanya tidak akan lagi memiliki hubungan lain, tetapi juga mengancam Yozikian. Jika Yozikian tidak memperlakukan Quithu dengan baik, dia akan menyerang lagi. Tentu saja Yozikian tidak akan memberinya kesempatan itu. Ketika diumumkan kepada teman-teman, semua orang mengatakan tidak percaya, sampai melihat dengan mata kepala sendiri Yozikian mencium Quithu sekali. Quithu tidak memukulnya, malah menunjukkan ekspresi malu-malu. Saat itulah Gao Yuan baru percaya, melihat semua orang bisa berkumpul lagi seperti dulu, bersama-sama berbicara dan tertawa. Fukiluo merasa seperti ini juga sangat baik. Meskipun itu adalah rival cinta dari gadis yang dia sukai, dia memilih mundur 1 langkah, tetap di posisi teman.